wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulida Sari, NDH 25, Angkatan 15, Latsar CPNS Puslatbang KDOD. Instansi saya dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, dari program studi pengolahan hasil hutan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau menjelaskan tentang pembelajaran yang kami dapatkan dari materi kesiapsiagaan bela negara. Nah, kesiapsiagaan bela negara ini terdiri dari dua materi pokok yang diajarkan oleh Widya Suara. Yang pertama adalah kesehatan mental dan kesehatan jasmani. Nah, saya akan menjelaskan dari kesehatan jasmani terlebih dahulu. Kesehatan jasmani sendiri ini dipaparkan oleh Ibu Dr. Nur Hayati. Nah, untuk kesehatan jasmani sendiri itu untuk awalnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih kesehatan itu. Nah, menurut WHO, kesehatan itu adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit tapi juga bebas dari cacat. Nah, kemudian menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, nah kesehatan itu adalah keadaan sehat. Nah, itu baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif baik secara sosial maupun secara ekonomis. Nah, kita ketahui juga dalam pelatihan latsar ini untuk CPNS itu untuk dapat menjadi PNS. Nah, itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu disebutkan si CPNS ini sendiri, calon pegawai negeri sipil ini harus sehat secara jasmani dan rohani. Nah, seperti itu. Nah, dalam kesehatan jasmani sendiri itu ada yang kita kenal dengan nama pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat ini sendiri secara tidak langsung kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, biasa kita kenal dengan nama PHBS. Nah, PHBS ini sendiri adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat ini secara tidak langsung kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam pola hidup sehat itu ada beberapa kebiasaan, antara lain makan sehat. Nah, makan sehat di sini adalah makan dengan gizi yang memenuhi gizi yang seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kemudian minum air putih itu minimal 2 liter dalam satu hari atau 8 gelas. Nah, kemudian itu minum air putih itu sendiri itu sangat berpengaruh signifikan untuk keadaan tubuh kita. Nah, antara lain itu dapat menyehatkan pencernaan, kemudian dapat menjaga tekanan darah, meningkatkan daya ingat. Nah, kemudian kebiasaan hidup, pola hidup sehat yang kedua adalah berpikir sehat. Nah, berpikir sehat di sini dalam artian kita harus berpikir positif, kemudian kita dapat mengendalikan stres dan dapat melakukan self healing untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah istirahat sehat. Istirahat sehat di sini itu berfungsi untuk memulihkan kesegaran tubuh dengan relaksasi atau tidur. Nah, seperti kita ketahui, istirahat sehat ini sendiri untuk tidur malam itu dianjurkan tidur 6 sampai 8 jam dalam satu hari dan dalam keadaan pulas. Nah, kemudian untuk siang hari itu diusahakan untuk istirahat minimal 15 sampai 30 menit. Nah, kemudian yang keempat adalah aktivitas sehat. Aktivitas sehat ini dalam artian melakukan aktivitas fisik secara teratur. Aktivitas fisik di sini dalam artian kita dapat melakukan olahraga, senam atau kardio yang ringan-ringan saja yang dapat membantu agar fisik kita itu tetap terjaga, staminanya tetap terjaga. Nah, kemudian aktivitas sehat yang lain itu adalah menghindari alkohol, kemudian menghindari rokok, dan yang paling utama sebagai ASN itu adalah menghindari narkoba. Nah, itu.
Nah, kemudian yang kelima itu adalah lingkungan sehat. Lingkungan sehat di sini itu usahakan untuk menghindari polusi udara. Nah, seperti kita ketahui polusi udara ini kan dia membawa atau memberikan dampak melepaskan radikal bebas ke udara yang bukan tidak mungkin radikal bebas ini sendiri itu dapat menyebabkan penyakit kepada manusia. Dampaknya jangka panjang ya. Contohnya ada yang merokok sebagai perokok aktif dan perokok pasif. Nah, perokok pasif ini sendiri punya potensi sakit jantung koroner. Nah, seperti itu. Padahal dia tidak merokok, tapi karena dia perokok pasif, nah karena polusi itu sendiri menyebabkan dia menjadi perokok pasif, nah itu akhirnya membawa dampak negatif bagi dirinya. Nah, seperti itu. Nah, dalam pola hidup sehat juga kan tadi sudah disebutkan ada yang namanya gizi seimbang. Nah, gizi seimbang ini adalah memenuhi kebutuhan gizi kita dalam per hari. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dalam kesehatan jasmani itu apabila dikaitkan dengan keadaan Indonesia pada saat ini, negara kita, tidak hanya negara kita tapi hampir semua negara itu dilanda pandemi COVID-19 atau COVID-19. Nah, itu kan kita menerapkan pola-pola hidup sehat yang mungkin dulunya menurut sebagian orang itu tidak terlalu penting, tapi ternyata itu sangat berpengaruh signifikan terhadap keadaan saat ini. Nah, antara lain kan kita menggunakan masker apabila keluar rumah, kemudian menjaga jarak minimal 2 meter. Nah, kemudian kita usahakan untuk tidak menyentuh atau bersentuhan menyentuh kontak fisik dengan orang lain. Nah, seperti itu, karena bukan tidak mungkin orang lain itu pada dia sebelumnya menyentuh apa yang menyebabkan tangannya kotor seperti itu. Nah, dengan tangan kotor itu tadi apabila kita bersentuhan fisik itu kan biasanya ada beberapa kebiasaan yang kita menyentuh mata, kemudian kita menyentuh hidung, menyentuh mulut gitu. Nah, itu kan berbahaya sekali seperti itu. Karena bukan tidak mungkin penyakitnya malah kita yang kena. Nah, dalam kehidupan saat ini, pada saat dilanda pandemi ini, kan kita juga menerapkan pola cuci tangan yang terdiri dari 7 langkah. Nah, seperti itu. Dan itu kan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian yang akan saya review selanjutnya adalah tentang kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini juga merupakan salah satu isu yang penting untuk seorang calon PNS, CPNS itu dalam membentuk mental dan integritas diri seperti itu. Nah, kesehatan mental ini sendiri kemarin dijelaskan oleh Ibu Ayunda Ramadhani. Apa sih kesehatan mental? Nah, kesehatan mental itu sendiri adalah keseimbangan interaksi antara pikiran dan emosi manusia. Nah, emosi, pikiran, dan emosi ini kan sangat berkaitan erat ya dengan keadaan rasional dan emosional seorang manusia, diri kita sendiri seperti itu. Dan itu sangat berpengaruh terhadap mental kita. Nah, seperti kita ketahui dalam sistem berpikir manusia itu ada dua. Yang pertama ada sistem limbik. Nah, sistem limbik ini lebih ke arah keadaan emosional. Jadi dalam artian sistem limbik ini akan berpengaruh kepada emosi, sifat emosional seorang manusia. Nah, kemudian ada yang kedua itu ada sistem prefrontal cortex atau PFC. Nah, PFC ini itu lebih ke rasional seorang manusia dalam berpikir. Nah, seperti itu, dalam mengambil keputusan kan biasanya ada yang lebih ke arah emosionalnya, terus tuh ada yang lebih ke arah rasionalnya, seperti itu cara berpikirnya. Nah,
sebagai ASN kita usahakan untuk dapat berpikir seimbang. Jadi antara rasional dan emosional itu saling seimbang. Nah, keadaan mental itu sangat berpengaruh kepada manusia. Misalnya seperti ini. Pada saat kita merasa kita sedang ada masalah, kita pasti merasa tertekan. Kemudian ada yang merasa overthinking, terus kemudian berpikirannya jadi negatif, terus merasa insecure terhadap diri sendiri. Nah, ini adalah salah satu kesehatan mental. Nah, itu dia. Nah, untuk kesehatan mental sendiri itu usahakan untuk meredam stres, atau kita dapat melakukan self healing untuk diri kita sendiri untuk mengatasi stres. Nah, kan seperti kita ketahui sebagai ASN itu kan kita dituntut untuk membentuk jasmani dan mental kita dalam artian manajemen stres dan kendali diri yang seimbang dalam proses pembentukan karakter dan integritas diri kita sebagai ASN. Nah, kan seperti slogan atau seperti slogan yang ada saat ini kan, ASN unggul, Indonesia maju. Nah, itu juga dari kata-kata itu juga terlihat gitu, kita harus unggul dalam baik dalam kesehatan mental atau kesehatan jasmani. Nah, apalagi sebagai dosen kita dituntut untuk kita mempunyai beban moral untuk mengajarkan mahasiswa. Nah, kan secara tidak langsung kita sebagai pengajar itu membentuk mental dan karakter mahasiswa kita. Nanti mereka begitu lulus outputnya seperti apa, mereka akan menjadi apa, ilmu yang mereka dapatkan berguna tidak. Nah, itu adalah salah satu beban moral kita yang menuntut, salah satu tuntutan kita itu adalah untuk membentuk karakter si mahasiswa. Nah, itu dapat dengan adanya keseimbangan jasmani dan keseimbangan mental pada diri pengajar, itu juga sangat berpengaruh sekali dalam proses pembawaan kita pada saat mengajar, seperti itu. Nah, mungkin itu saja review saya pada materi kepiawaian bela negara yang meliputi 2 materi terkait, yaitu kesehatan jasmani dan kesehatan mental. Terima kasih atas